selanjutnya di halaman nomor 3. Bapak sampaikan di situ bahwa harga minyak kita di pasar tradisional tidak boleh melebihi HET. Nah, harapan kami ini tidak hanya sekedar umbar janji, Pak. Nah, sekarang faktanya di lapangan seperti disampaikan tadi, minyak goreng di tempat kami 20.000. Lalu ketika Bapak melihat bahwa fakta minyak goreng, saya tidak usah deh pakai data di tempat kami. Di data sampean tadi loh, 17.200 kan sudah jelas tuh, di atas harga HET. Lalu apa gunanya pernyataan Bapak di tempat ini? Di slide nomor 3 ini, Pak. Apa hanya sekedar susunan kata? Nah, ketika ini sudah tidak terwujud, tidak terbukti, tidak bisa Bapak lakukan, lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Operasi pasar. Nah, sedangkan setelah jenengan lakukan operasi pasar, apakah kemudian harga turun? Kan tidak juga. Nah, ketika harga tidak juga turun, apa yang Bapak akan lakukan? Maka harapan kami Bapak tidak boleh menyalahkan para pengecer yang ada di bawah, Pak. Karena ketika kami tanya kemarin di pasar, namanya di pasar Pasarpan, di tempat kami di Pasuruan, kenapa Bapak jual harga 20.000? Katanya saya sudah dapat dari distributor harganya 18.000, Pak. Maka harapan kami ke depan, kami menginisiasi, mengusulkan untuk adanya harga distributor, Pak. Kalau bisa harga ditetapkan berapa, karena kalau sudah di atas harga distributor ternyata dia kemudian menyalahi HET-nya, dicabut aja izinnya, Pak. Kemudian, atau kalau perlu dibawa ke penegak hukum. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, itu catatan soal kami soal sembako. Kemudian hari-hari ini yang sedang kita lihat di banyak media, ketika awal masuki bulan Ramadan, hati kami risau karena melihat ribuan karyawan PT Sritek yang di PHK, Pak. Dan beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di forum ini bahwa Pak, batasi impor, Pak. Kalau perlu stop impor, Pak. Panjenengan tahu di media sosial hari ini banyak sekali justiper dari luar negeri yang ongkang-ongkang kaki bisa bawa barang, bisa bawa kain, bisa bawa semua produk ke dalam negeri kita dengan bebas begitu saja, Pak. Bapak tahu bahwa di era kementerian memang belum jenengan menterinya saat itu Pak Teten, Menteri UMKM, pernah nyampaikan di forum ini bahwa ternyata salah satu e-commerce terbesar, mereka punya gudang yang sangat besar di namanya Tanjung Priok, Pak. Yang itu mereka ketika ada orang klik barang, tidak perlu lagi lewat regulasi, lewat custom dan sebagainya, langsung bisa sampai ke konsumen. Nah, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan untuk setidaknya mengecek ke sana, pertama ini benar atau tidak isu ini. Yang kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, tidak melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menghambat importasi yang ada di negara kita, yang akan jadi bom waktu bagi kita, Pak. Bukan hanya di sektor tekstil nanti, Pak. Jenengan tahu bahwa di elektronik sekarang juga kemarin Sanken, Yamaha juga akan tutup pabriknya. Dan banyak sekali industri yang lain. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, yang hari ini sedang juga menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen-konsumen kita. Panjenengan tahu akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review produk skincare dan juga makanan. Dan yang hari ini ada salah satu pengusaha skincare yang mereka merasa diperas, ditipu karena direview produknya dengan cara-cara yang tidak baik begitu. Kemudian yang kedua, kalau panjenengan tahu bahwa hari ini baru 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah. Ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi, Pak. Kemudian yang keempat, Pak Menteri, seperti yang hari ini juga sedang menjadi keresahan masyarakat, yaitu soal mega korupsi Pertamina. Seperti kawan kami sampaikan dari fraksi PDI Perjuangan Pak Darmadi. Beliau merasakan ada kerisauan di tengah-tengah kami, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Mereka menanyakan di mana kehadiran Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen. Ingat, amanah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, Bapak punya kewajiban untuk melindungi konsumen kita dari hal-hal yang tidak seharusnya begitu, Pak. Jenengan tahu bahwa Pertamina bukan hanya merampok uang negara, Pak, tapi mereka merampok secara langsung uang dari rakyat dengan cara mengoplos itu tadi, Pak. Maka harapan yang itu kerugiannya mencapai triliunan rupiah, bahkan billion dollar begitu, Pak. Maka harapan kami Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk kami tunggu
Apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kerugian yang sudah masyarakat lakukan, masyarakat alami, Pak. Jenengan tahu dari oplosan Pertamina tadi ketika itu benar, dan ternyata memang banyak masyarakat merasakan bahwa ketika mengkonsumsi BBM dari Pertamina, mereka kemudian motornya jadi tidak baik, mobilnya jadi macet dan sebagainya. Lalu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk melakukan advokasi bagi mereka? Apakah ini akan diberikan kompensasi dan sebagainya? Harapan kami ada pengawalan agar kemudian masyarakat kita bisa mendapatkan haknya, Pak. Kemudian yang soal Kementerian BP Bulog, Pak. Bapak tadi nyampaikan bahwa semua beras, semua gabah petani diserap dengan harga 6.500. Data dari Badan Pangan, Pak. Dari Badan Pangan bahwa ternyata ada banyak provinsi yang gabahnya diserap dengan harga jauh di bawah HPP. Bahkan jenengan tahu yang terbaru dari Kementerian Pertanian, dari 100% daerah hanya 30% yang diserap dengan harga HPP sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Maka harapan kami minta komitmen dari Pak Kepala, Pak Novi, untuk bagaimana kami percaya, kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak, apalagi Bapak pernah dilatih dalam dunia militer, Pak. Kami syukur, jujur Pak, kami kemarin bersyukur Bapak terpilih jadi Dirut Bulog. Ada sebuah pencerahan bagi kami, bagi masyarakat, karena saya yakin di tangan Bapak nanti ke depan Bulog, di tangan Bapak bisa berkolaborasi dengan Koramil, bisa kolaborasi dengan Kodim untuk bagaimana mereka dilibatkan menjadi intel terhadap pangan kita agar kemudian ada stabilitas harga di tengah-tengah masyarakat. Itu aja dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.